Bapa, Engkau
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah gereja rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami Bapa pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami bisa mengalami kesehatan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau yang menyertai dan melindungi kami Tuhan Yesus. Tuhan, begitu juga Bapa, ibadah kami ini akan kami mulai Bapa, biarlah Engkau yang berkarya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Biarlah hanya Engkau yang berkuasa Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum itu mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan. Aku lebih daripada pemenang dalam segala hal dan dapat melakukan apa saja di dalam Kristus Yesus. Aku sangat dikasihi, diberkati, dan menikmati kehidupan yang berkelimpahan. Damai sejahtera dan sukacita Allah mengalir dalam hidupku. Sesuatu yang baik pasti terjadi hari ini. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Berapa banyak kau percaya kita punya Tuhan yang baik? Mari mengecap dan melihat kebaikan Tuhan kita. Biarlah hati kita bersyukur kepada Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Tapi sungguh lagi katakan, kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tanganku menyembahmu. Sekali lagi katakan, kau segalanya bagiku. Kami mengangkat tangan menyembahmu. Kami berikan suara kami memujimu Tuhan, memujimu. Come on. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tanganku menyembahmu. Ku angkat suara memuji kesegarannya. Segalanya bagiku. Segalanya Tuhan. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan Angkat suara memuji, angkat suara musik. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia,
setia. Shalom, bertemu kita kembali di ibadah rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur atas segala kasih dan berkat Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat pagi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang iman adalah satu komitmen, ada satu keputusan. Saya ingin mendasari firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini yang terambil dari Matius pasal 14 dari ayat 22 sampai 33. Ini adalah cerita bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada pagi hari dan murid-muridnya ketakutan, ya, dan Petrus berjalan di atas air. Jadi ini adalah kisah bagaimana Petrus berjalan di atas air. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat ceritanya ini, mereka itu naik sampan, saudara-saudara, dan di tengah perjalanan, ya, muncullah Yesus yang mereka pikir adalah hantu, karena Yesus berjalan di atas air dan pagi-pagi subuh gitu, kira-kira jam 3 sore. Tapi waktu mereka bilang itu hantu, tapi Yesus bilang ini aku. Lalu murid Yesus yaitu Petrus mengatakan, kalau engkau itu adalah Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Dan singkat cerita, Yesus mengatakan kepada Petrus, mari datang kepadaku. Dan Petrus berjalan di atas air. Ya, kita tahu ceritanya, di tengah perjalanan dia tenggelam, tetapi Yesus menolong. Saudara-saudara, apa yang mau saya bagikan pada saat pagi hari ini tentang iman adalah satu keputusan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum perikop ini adalah cerita atau kejadian di mana Yesus memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 2 ikan dan 5 roti. Dan kita melihat kisah itu bagaimana orang-orang sudah lapar dan Yesus hanya memberi mereka itu makan dengan 5 roti dan 2 ikan, saudara. Dan kisah ini bukan kisah yang sembunyi-sembunyi, semua orang bisa melihat kejadian itu. Bahkan murid-murid Yesus sendiri yang 12 ini melihat kejadian itu, dan dengan sangat emosional sekali mereka merasa kagum. Mereka melihat bahwa Yesus itu begitu luar biasa, bahwa 5.000 orang bisa diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan saking begitu antusiasnya, kalau kita lihat sekarang KKR, ya, ibadah kebangunan rohani, berapi-api sekali. Sehingga saya percaya ketika mereka ingin menyeberang ke seberang naik perahu, mereka akan bersorak-sorai karena baru kebangkitan rohani terjadi, mujizat terbesar terjadi. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, saudara, bahwa 5.000 orang diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Saya percaya bahwa mereka berbisik satu dengan yang lain, betapa hebatnya Yesus, betapa luar biasanya Yesus, betapa spektakulernya. Beginilah emosi yang mereka alami, perasaan-perasaan yang ada di dalam hati mereka, sehingga mereka waktu naik sampai, saya kena percaya kalau kita lihat konteksnya sekarang, mereka bernyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kebenangan. Saya yakin percaya mereka berapi-api, mereka berapi-api. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika di dalam perjalanan mereka itu, gelombang sudah mulai datang. Yang tadinya ke-12 murid ini bernyanyi begitu berapi-apinya, tetapi ketika badai mulai datang, lagu itu sudah mulai berkurang. Perasaan yang bergejolak yang begitu kagum tadi mulai berkurang. Dari 12 orang yang bernyanyi tinggal 10. Semakin ke tengah tinggal 5 orang yang bernyanyi. Semakin ke tengah, apalagi mereka melihat sosok pribadi yang berjalan di atas air pagi-pagi sekali, tak ada lagi yang bernyanyi. Melainkan apa, saudaraku? Ketakutan yang melanda. Ketika angin gelombang datang, mereka semakin takut. Takut apa? Takut bahaya, takut tenggelam. Semakin diperkeruh lagi suasana dengan seperti melihat hantu. Semakin ketakutan. Sehingga apa? Kemujizat yang mereka tadi baru lihat sudah terlupakan. Kegiatan dahsyat, kejadian dahsyat yang baru mereka alami tadi terlupakan.
mujizat yang mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri tadi terlupakan. Terakhir apa? Mereka menjadi takut. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin mengajak jemaat kita yang ada di rumah kita masing-masing. Mari kita mempercayai Tuhan itu tidak dengan emosi, tidak dengan perasaan. Artinya apa? Mari kita mempercayai Tuhan itu ketika badai ada, kita percaya kepada Tuhan. Ketika masa susah, kita percaya kepada Tuhan. Ketika masa senang, kita percaya kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan tidak didasarkan kepada perasaan kita, tetapi kepada pribadi Yesus. Itulah yang menjadi satu keputusan. Satu keputusan untuk mempercayai Yesus itu adalah Tuhan. Bukan ketika masa senang kita percaya kepada Tuhan, kita bersyukur, tetapi ketika masa sulit, kita tidak percaya kepada Tuhan. Mari iman kita tidak didasarkan kepada perasaan, tidak didasarkan kepada situasi di sekitar kita, tidak didasarkan pada kondisi keuangan kita, kondisi kesehatan kita, kondisi keluarga kita, tapi biarlah iman kita itu satu keputusan yang mutlak tetap untuk mempercayai Kristus. Mungkin untuk memperjelasnya ini saya ingin bagikan tentang kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika pada waktu itu diperintahkan untuk menyembah berhala, tetapi ketiga orang ini mempunyai satu komitmen, satu keputusan untuk tetap mempercayai Tuhan yang dikatakan, misalnya pun Tuanku Raja, Tuhan kami tidak sanggup menolong kami tidak akan berpaling dari Dia. Kami akan tetap percaya kepada Dia. Ini yang saya mau ingin supaya jemaat Tuhan kita miliki iman ini. Keputusan, komitmen. Dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi biarlah iman kita itu menjadi satu keputusan. Bagaimana dulu mungkin suami istri yang sudah pernah mengalami atau melakukan perjanjian pernikahan dengan suami dengan istrinya. Itu keputusan. Baik suka maupun duka. Baik senang maupun tidak senang, baik sakit maupun sakit, dalam kondisi tidak suka atau suka, aku akan tetap mencintaimu selama-lamanya. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin mengajak kita supaya memegang iman teguh kita kepada keputusan dan komitmen kepada siapa Yesus itu. Bukan kepada sekitar kita, bukan kepada perasaan kita, bukan kepada kondisi kita, tetapi siapa Yesus itu. Tentang dirinya Yesus itulah yang menjadi keputusan kita. Itulah iman kita. Itulah iman kita, saudara-saudara. Jadi karena itu jemaat Tuhan, saya ingin mengajak dan berdoa untuk kita berpegang teguh, mempercayai Tuhan itu adalah satu komitmen, satu keputusan. Bukan karena dipengaruhi perasaan, bukan karena dipengaruhi keadaan, tapi menjadi keputusan kita untuk mempercayai Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kembali kami diingatkan oleh lewat firman Tuhan ini untuk percaya, untuk beriman kepada Tuhan Yesus sebagai satu komitmen dan satu keputusan. Bukan karena dilandaskan kepada perasaan kami, tetapi kepada keputusan dan komitmen kami. Baik suka maupun duka, senang ataupun tidak senang. Tapi biarlah iman kami terus kepada Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.